Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi mujahidin akhirin wa Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk datang di tempat ini itu untuk dalam rangka melaksanakan rutinitas kita sebagai pendidik. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan di dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan yaitu diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Itu modul 1.4 di CGP, itu budaya positif. Kemudian ini adalah selamat datang para ibu guru hebat. Mari kali ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Kemudian konsep utama budaya positif itu ada beberapa, itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan restitusi segitiga. Dan insya Allah Bapak Ibu ini akan kita bahas satu-satu nanti, dan kedepannya juga kita diharapkan untuk melaksanakan ini semua. Saya kira Bu Jana mungkin sudah pernah membuat semacam keyakinan kelas. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru itu yang pertama adalah pembelajaran baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan murid di sini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang pernah kami pelajari di modul sebelumnya. Karena sekarang itu sudah masuk di modul 1.4. Modul 1.1 itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebagai pendidik itu adalah menuntut anak itu dalam artian bahwa menuntut anak dari kodrat alamnya menuju kodrat zamannya. Nah, kodrat alam di sini itu ada 2. Itu terkait dengan di mana anak tinggal, itu ada. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya positif, kata disiplin dimaknai itu adalah di sebagian kita. Kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata disiplin itu yang sering kita maknai selama ini adalah itu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita cenderung mengatakan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari dalam kita motivasi dari dalam, bukan dari luar. Biasanya kan kalau berupa hukuman itu kan ada di luar karena mereka takut dihukum. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Yang biasanya kan kalau diancam itu kan pengaruhnya itu dari luar. Kemudian hukuman itu lebih ekstrinsik semua. Kemudian kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, kebutuhan dasar hidup kita itu ada 5. Nah, ini mungkin yang nantinya kita mau terapkan ke anak-anak kita. Kebutuhannya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar ini yang nantinya kita akan tuangkan di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Kemudian motivasi, perilaku, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar ini yang nantinya kita akan tuangkan di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Biasanya itu motivasi ada, tadi sudah disebutkan, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya itu adalah. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kan kalau kita biasanya kita iming-imingi dengan apa, gula-gula atau apa, kemudian mempengaruhi untuk berubah. Itu kan masih berupa intrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Intrinsik, masih motivasi dari luar. Kemudian selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalamnya. Jadi ada penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti kalau ada yang gagal, berarti tentunya ada yang berhasil. Hukuman. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah menyakitkan. Kalau hukuman itu tentunya menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu kalau hukuman tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah, ini merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan stretching, kemudian merampas hak menghargai diri anak. Ini penghargaan di modul-modul sebelumnya itu yang kami pelajari ini, terutama yang ini merusak hubungan. Yang kita tahu kan selama ini bahwa penghargaan itu kan biasanya memperbaiki, tapi ternyata setelah kami masuk di modul-modul ICGP, ternyata penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Modul-modul ICGP ternyata penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Karena apabila kita tidak memberikan lagi. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi adalah identitas sukses, gagal yang tadi, sekarang yang sukses. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan, walaupun ini juga konsekuensi itu masih penguatan jangka pendek, belum jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, misalnya ada sebab akibat. Kemudian murid menghormati peraturan, kalau konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu kalau konsekuensi. Kemudian yang paling bagus di sini adalah restitusi. Yang pertama itu orang di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini bedanya tadi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah jangka pendek. Kalau restitusi itu adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kebalikan dari konsekuensi tadi. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, mereka lah yang memegang kontrol, bukan kita sebagai guru yang memegang kontrol, tetapi muridlah yang di sini yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, itu di restitusi. Kenapa hilang? Konsep pendisiplinan pendekatan restitusi. Oke. Ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di sini kalau kita amal restitusi bukan untuk menebus. Kenapa kau lakukan?
tetapi dia belajar dari kesalahannya. Kemudian tadi memperbaiki hubungan. Tadi kan di konsekuensi itu adalah merusak hubungan. Nah, kalau di sini di restitusi itu dia memperbaiki hubungan. Kemudian kita menawarkan, bukan dipaksa. Jadi kita menawarkan solusi kepada anak. Kita dituntut untuk memaksa, kamu harus begini. Tapi kita menawarkan solusi. Kemudian solusinya itu mereka sendiri yang menemukan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, diri anak maksudnya, diri murid-murid kita. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di situ adalah kita mencari, membantu anak-anak untuk mencari solusi dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Pertanyaannya, contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya, ini yang sering saya lakukan. Hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tidak pernah dilakukan kita tadi. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera kurang lebih selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, ada contoh-contoh yang tadi ada nih hukumannya. Konsekuensinya, restitusinya bagaimana? Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini juga biasa saya lakukan ini. Guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini adalah bentuk konsekuensi, berarti ini masih pengaruh dari luar. Kemudian restitusi, nah ini yang kita harapkan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Biasanya kan ada anak, kenapa tidak mengerjakan PR-nya? Tentunya kan biasa ada masalahnya yang mungkin tidak terselesaikan. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah bentuk restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Tadi kita sudah bahas beberapa hari yang lalu, kita sudah pernah menonton ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu yang pertama adalah patuhi aturan atau berdiri di depan kelas atau berdiri di depan barisan. Itu biasanya kita lakukan. Itu adalah penghukum. Kita memerintahkan anak-anak untuk berdiri mungkin di depan kelas atau di depan barisannya untuk menebus kesalahannya tadi. Kemudian itu pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu? Biasanya itu kita ucapkan ke anak-anak, mungkin karena terlambat atau tidak mengerjakan PR atau apa. Sudah berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu? Bapak guru sudah kecewa sama kamu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita ucapkan kita ucapkan kepada murid-murid kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah, ayolah tertib. Buat Bapak Ibu guru merasa bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah contoh yang kita ucapkan ketika kita berposisi kita sebagai teman. Nah, kemudian kalau pemantau itu seperti apa? Di situ kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Berarti posisi kita sebagai guru di situ adalah sebagai pemantau. Nah, kemudian yang paling bagus di situ kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Kalau kita sebagai manajer, maka tentunya kita akan melakukan apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu adalah salah satu contoh pertanyaan kita ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Itu adalah jawaban atau pertanyaan kita ketika kita di posisi manajer. Video penerapan 5 posisi kontrol. Ya, Ini bahas kontrol.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Oh, kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Video tadi contoh 5 penerapan video contoh 5 penerapan posisi kontrol. Jadi bagaimana posisinya ketika menghukum, bagaimana ketika pemantau, teman, kemudian ketika jadi sebagai manajer. Nah, sebelum kita menerapkan 5 posisi kontrol tersebut, tentunya yang pertama kita harus lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Supaya nanti ketika kita menerapkan posisi kontrol tersebut, anak-anak sudah punya keyakinan. Nah, sebelum kita terapkan itu, karena keyakinan kelas itu seperti apa sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang yang selama ini kita lakukan adalah peraturan kelas, bukan keyakinan. Contoh kasus di situ, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian di pandemi kemarin, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah suatu pertanyaan. Oke, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 4 kemarin, yaitu prosesnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang kami buat kemarin di kelas 4.
Oke, saya kembali dulu ke sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Dan pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2. Biasakan kalau kita melakukan memakai helm, karena kita meyakini bahwa ketika kita mengendarai di jalan raya, mengendarai kendaraan roda 2, kita menggunakan helm, itu karena kita takut ditilang, maka pada saat itu kita sebenarnya cuma menerapkan pengaruh-pengaruh dari luar, bukan pengaruh dari dalam diri kita. Tapi kita menggunakan helm itu karena takut ditilang. Berarti kita hanya menggunakan motivasi dari luar, hanya karena takut ditilang. Kemudian kapan kita membuat motivasi dari dalam itu? Tentunya ketika kita menyadari bahwa ketika kita menggunakan helm, maka itu adalah merupakan suatu pelindung diri kita ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan raya. Kemudian ini keyakinan berhasil kami buat kemarin di kelas 4. Yang pertama itu adalah saling menghormati antara guru dan murid. Kemudian makan di luar kelas. Nah, ini juga ketika kita membuat keyakinan kelas itu sebisanya itu yang kalimat-kalimat negatif itu dibuang, jangan dipakai. Contoh misalnya, jangan buang sampah di sembarang tempat. Nah, itu kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah, kita ganti menjadi buanglah sampah. Kemudian jangan merusak merusak fasilitas sekolah. Nah, kita ganti menjadi menjaga fasilitas sekolah. Kemudian itu tadi saling menghormati antara guru dan murid. Kemudian datang ke sekolah jam 7.30. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini juga kemarin ini berjalan. Ini yang tulis anak-anak itu adalah jangan berlari di dalam kelas. Itu berjalan. Jangan berlari di dalam kelas. Karena itu ada kata kalimat negatifnya, maka kita ganti menjadi berjalan di dalam kelas. Berarti kalau jangan berlari berarti kita berjalan. Jangan berlari. Kemudian itu juga yang kemarin ini sebelum masuk kelasnya berhambur saling mendahului. Kita ganti menjadi antri sebelum masuk kelas. Kemudian bergilir membersihkan kelas dan pekarangan sekolah. Ini adalah keyakinan kelas. Tentunya kita bikin bersama anak-anak. Itu kita bisa pakai kertas itu. Kita suruh saja anak-anak untuk menulis keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian kita bisa tempel seperti ini. Kita bisa tempel di depan kelas K. Kita suruh anak-anak untuk menempel apa yang keyakinan-keyakinan mereka yang mereka yakini. Nanti setelah kita kumpul nanti sudah selesai ini. Kalau saya kemarin itu satu anak itu 3 ini. Nanti setelah kita kumpul nanti sudah selesai ini. Kalau saya kemarin itu satu anak itu 3 keyakinan satu anak. Kemudian setelah selesai, saya suruh kumpul, saya tempel di papan tulis. Kemudian setelah selesai, kita bikin misal sama. Mana siapa tahu ada yang double, atau mungkin masih ada yang menggunakan kata-kata kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tentunya yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian itu tadi dibuat dalam bentuk positif, jangan yang kalimat-kalimat negatif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itu tadi kita libatkan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Itu tadi yang dilakukan di posisi control manager. Ini segitiga restitusi itu sudah dilakukan semua. Itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu menanyakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan identitas. Contoh misalnya, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, di situ nih tentunya anak-anak akan terpancing untuk memberikan kenapa memukul temannya, kenapa terlambat, kenapa tidak mengerjakan PR. Kemudian setelah itu kemudian kita validasi tindakan yang salah. Itu tadi semua perilaku memiliki alasan. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu adalah kita memvalidasi tindakan. Kemudian menyanyikan keyakinan. Nah,
keyakinan ini yang kita buat tadi. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Kira untuk kesempatan kita kali ini apa selesai ini? Tidak ada? Kesimpulan. Masih kesimpulan belum diku. Oh iya, jadi oke Bapak Ibu, jadi sekian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa tentunya untuk posisi-posisi restitusi, kemudian posisi kontrol. Walaupun kita belum bisa melaksanakan seutuhnya, sepenuhnya, ini adalah kita masih dalam tahap belajar. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar, menerapkan sesuai dengan pemahaman kita, sambil terus belajar, karena saya pikir banyak hanya di rekomendasi di luar sana, ada di YouTube, ada di mana kita bisa belajar dari sana. Jadi sekian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. La bisa bilillah, astagfirul harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau foto-foto Pak Ustaz? Foto-foto gimana Ustaz? Iya.